menurut ayat yang tertulis di dalam 1 Korintus 11:26, yang diberitakan itu kematian Tuhan apa kematian manusia? Kematian manusia yang menebus Tuhan, kan itu. Loh, di mana tertulis begitu? Yang dikorbankan kan yang dikorbankan kan manusia. Loh, di situ ditulis memberitakan kematian Tuhan, dikatakan Tuhanmu mati, Iya. kenapa jadi manusia? Tadi begitu kau baca, kau bilang Tuhan. Tadi kan sudah kau baca ayatnya. Ayatnya tadi kau baca yang mati Tuhan apa manusia? Nah, gini Bang. Kalau masalah tulisan itu bukan cuma di tulisan itu. Kadang saya pun bicara ngomong, Kristen yang lain pun bicara ngomong mengingatkan kita seperti itu juga dibilang bagaimana pula itu. Kan itunya. Artinya di situ bukanlah Tuhan itu yang mati. Bukan. Jadi? Tapi karena kebiasaan keasikan mulut manusia itu yang salah. Kalau diperdalam bukan ke situ maksudnya itu. Kalau diperdalam bagaimana kesimpulannya? Iya, cuma terlalu tuh Yesus kan Tuhan Yesus mati kan itu. Yang dua natur ini ya kalau diperjelas ya yang dua natur ini satu natur yang mati yaitu manusianya. Kan Oke. Berarti gini intinya. Intinya begini John. Tuhanmu itu hidup di dalam dua natur. Yang pertama natur ketuhanan, yang kedua natur kemanusiaan. Tadi kita sebelumnya bersepakat bahwa natur kemanusiaannya Yesus itu hanyalah manusia biasa, dan natur kemanusiaannya Yesus itu pasti bukan Tuhan, betul? Bukan hanya lain kalimat abang itu beda. Loh, mana sih? Gini natur ketuhanan kita tidak yang saya bilang. Natur Yesus itu kan abang bilang tadi hanya kemanusiaan, toh bukan itu. Natur Yesus itu ada dua natur, ada ketuhanan dan ada Allah itu ada roh, kan itu doang. Mana ada tadi kau bilang natur ketuhanan sama natur kemanusiaan, yang betul yang mana? Ya iyalah. Jangan-jangan udah hilang mabukmu ini? Maksudku, itu bang kurang-kurangi dulu apanya itu kata-katanya itu saya ngomong, cuma saya capek juga. Aku ya udah ya. Capek juga. Ya. Ya. Ketawa-ketawa. Yang mampan yang kayak gitu bang. Dia hilang ngantuk dia nih. Rupanya kau terguncang juga dengar efek-efek ketawa itu, kau terguncang juga rupanya ya? Bukan terguncang, itu manusiawi itu, tapi orang yang berpikir memang benar-benar. Lanjut Jan. Enggak, kami ini kan orang Kristen ini memang gitu bang. Kalau memang membahas sesuatu itu harus serius. Bawaan orang Kristen lihat lah, di mana-mana orang Kristen selalu. Iya, saking seriusnya kau, saking seriusnya kau begini, aku akui memang. Orang Kristen itu kalau beriman, begini saudara-saudara. Iya, saya percaya kalau orang Kristen itu, kalau dia beriman itu nggak main-main, aku percaya. Tetapi Tuhannya main-main. Enggak. Gimana Bang Teguh? Iya kan Bang Teguh? Bang Teguh tanya. Betul. Hah? Kitabnya itu lawak. Lalu Apa, Bang Ben? ngapain juga kalian serius? Kitabnya aja lawak kok. Ngapain sih? Ya, lanjut. Jion. Standar kekristenan itu udah jauh beda. Jauh beda. Betul standar Kristen itu begini dia. Kalau beriman harus serius, betul kan? Makanya aku bilang tadi bang, kalau saya Iya, beriman begini saudara, kan Anda bilang orang Kristen itu kalau beriman serius, betul tidak? Iya. Kalau membicarakan soal Tuhan harus bercanda, ya kan? Nggak boleh bercanda, kita serius berbicara. Oh, nggak boleh. Dari tadi kau bercanda, makanya saya ketawa. Saya pikir kau bercanda dari tadi. Ya lanjut Dinda, lanjut. Membedah agama itu nggak boleh kita malu juga. Saya lihat di dalam keislaman ini kayak ada ditutup-tutupi, ada yang mana ada yang ditutup-tutupi. Orang Islam itu begini saudara, Islam itu agama syiar. Iya nih gue jelaskan sama kau tentang Islam deh ya. Kristen di luar Muslim aja menilai. Nggak apa-apa. Islam ini nggak pernah normal kalau membahas katanya. Kita paham. Apa yang tahu dari Islam?
Islam Ngerti itu apa, takut Kak? membahas Orang takut Bali banyak membahas teman tentang saya. agamanya sendiri gitu. Orang Orang Bali Islam banyak teman saya. Waduh, ini apa ini? Apa ini? Riandi. Bentar John. Apa ya yang dapat dari pembahasan Tunggu mereka Jian, itu? tunggu Jian. Bentar John. Ini ada tamu. Iya, ada tamu. Iya, Iya bentar. John. Iya Dek. Iya Dinda, sabar Dinda. Ada tamu nih, temanmu Kristen juga kayaknya nih. Riandi, monitor Riandi. Iya, saya Kristen. Oh, ini Kristen. Iya, gimana, Bang? Ya. Kaum muslim itu seperti yang disebut oleh teman saya tadi itu emang takut kalian membahas Al-Quran dan hadis gitu. Ya udah, Makanya saya- kita bahas ya. Ya, sudah. Makanya Mau dibahas saya kemana-mana- ya sudah. Kayak Iya, kita kemarin, bahas. Di mana-mana saya sering masuk ke kaum muslim, nggak ada satu Iya, yang berani. Udah, kita malam Iya. ini nggak nggak ada satu bahas yang berani Kristen. membahas Al-Quran dan hadis. Ya udah kita kita bahas Islam aja, bahas Semuanya Islam mau enggak? Nggak bahas Kristen. Pada ini. kayak Don kan sama Pada bahas Kristen semua. John, Kayak Bukan- Don bukan bentar dulu, muslim. John. Semua muslim tapi semuanya kalau bahas kadang. Oke, malam ini kita Oke. tidak membahas Padahal Kristen, dari- kita dari- bahas Ya udah. Al-Quran dan dari hadis. salah. Silakan. Ya udah kita bahas Silakan, apa yang Al-Quran. mau dibahas. orang Islam itu. Don. John, diam dulu John. Kau ini nggak berhenti kok ngomong. Gini ya, malam ini kita bahas soal Islam. Kita bahas soal Islam, tidak usah kita bahas Kristen. Tanyakan apapun yang kau tidak tahu tentang Islam dan kritik teks yang tertulis di dalam Al-Quran jika menurutmu itu bertentangan dengan logika berpikir manusia pada umumnya. Silakan saudara. Oke, gini. Saya gini. Sebelum Ya. dia tanya ya, Pertanyaan Amadeus. saya- Bentar, Amadeus. Tolong intonasinya yang benar, Bentar, jangan tunggu. gagap Oh, saya kayak biasanya. dipanggil Amadeus? Ya, Amadeus. Saya dipanggil Amadeus, saya bukan Amadeus. Jadi Ya terserah. iya, makanya gini, saya sering ke kaum muslim, saya selalu ke kaum muslim. Enggak, ini beda koma, nggak usah cerita koma lain. Udah, kamu bertanya saja sudah. Di sini beda saudara, beda Dinda. Lanjut Dinda, lanjut. Nah, bertanya aja udah. Oke, gini. Kalau gitu gini. Bagaimana Anda menjelaskan Anisa 157 Berapa? tentang Anisa 157? Anissa 157. Ya. Anissa 157. Ya, Apa yang mau Tentang tanya di situ? kata Yesus diserupakan dengan seseorang gitu. Itu bukan Ya. Yesus diselipkan, tapi seseorang. Nah, itu bagaimana kalau Anda melihat, apakah Anda melihat Yesus sebagai Isa Al-Masih ya? Sini ya. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Sementara Yesus yang kami imani dalam Alkitab jelas-jelas dikatakan Yesus mati di salib. Ya. Sebagai Oke. manusia, gitu. Oke, aku jawab ya. Lalu kemudian Boleh ya? iya, Aku kalau jawab orang ya? mengatakan silakan. Baik. Kalau berbicara tentang Anissa 151 ini berbicara bahwa ini menjelaskan bahwa Nabi Isa itu memang tidak disalib ya. Dan orang yang diserupakan. Jadi kau jangan menyamakan antara Isa dan Yesus. Itu dua oknum yang berbeda karena bagi kalian yang kalian imani bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Nah, kami bukan. Itulah Nabi Isa. Nah, orang yang Jadi- diserupakan itu siapa? Yaitu Yesus yang diserupakan oleh Nabi Isa. Jadi menurut kamu Isa bukan Yesus ya? Itu bukan jadi Iya, Isa bukan. Kalau gitu gini, kalau gitu menurut saya di mana Isa Al-Masih itu kalau tidak merujuk pada Yesus. Maksudnya? Bisa kan buktikan kalau itu bukan merujuk pada Yesus, ya? Bisa saya buktikan. Bisa Buktikan karena melalui menjelaskan. Ah. Bukan, sebentar dulu. Iya. Bisa karena menjelaskan tokoh Isa Al-Masih ini yang lahir pada saat zaman apa? Ya, dilahirkan karena pohon kurma, kemudian yang lahir Oke. dari Iya, Maria lebih itu. mulia. Oke, Iya, itu ada. iya. Sebentar. Pelan-pelan. Sebentar. Pelan-pelan. Apakah masih ada? Masih ada tokoh lain yang bisa dirujuk kepada Isa Al-Masih ini pada saat Oke, saya jelaskan secara pelan dan detail ya. Tadi kan kau berbicara langsung ke intinya pada saat penyaliban ya. Di saat penyaliban itu bukanlah Nabi Isa yang dimaksud itu Yesus. Tetapi ketika kita berbicara ya, seorang perawan yang melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah, itulah Nabi Isa atau itulah Yesus. Pada saat dilahirkan yang bermukjizat ya, menghidupkan orang mati itu oknum yang sama, orang yang sama. Tapi hanya sampai pada saat penyaliban. Ketika sampai ke penyaliban itu bukan lagi Nabi Isa yang Yesus, tetapi Yesus yang lain. Tetapi itu Nabi Isa yang lain yang diserupakan. Kalau Yesus yang lain. ketika dengarkan dulu, ketika sebentar. sampai penyaliban, maka itu bukan Nabi Isa yang Yesus. Paham ya? Oke. Kalau gitu, Isa yang salib itu kan dia kan mati. Isa tidak disalib. Sebentar dulu. Kan tadi katanya kan Isa tidak disalib. Isa tidak disalib. Oke, begini. Gimana sih? Sebentar, bukan itu. Ah. Oke, Isa diangkat.
Tapi kan ada orang yang diserupakan dengan Yesus, Iya. dengan Isa gitu kan? Orang yang diserupakan itulah yang kalian Ya. klaim selama ini Oke. itu adalah Lalu Yesus. Sementara kemudian- Yesus yang asli Oke. itu diselamatkan oleh Tuhan. Oke. Itu kapan diselamatkan? Itu pada momen di mana dia diselamatkan. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan nasib orang yang diserupakan itu? Apakah dia juga dia kan setelah itu kan dia mati dikuburkan. Kemudian kuburnya kosong gitu. Nah, bagaimana dengan nasib orang yang diserupakan itu? Orang- Apa kau ini? Apa sih gini ya? Enggak. Ini kan Di dalam sama-sama Al-Quran pengen tahu. Karena ketika nipu di sini. Oke. gini ketika mau ditangkap ya, mereka tidak menangkap Nabi Isa, tapi yang ditangkap adalah orang yang diserupakan berdasarkan tafsiran dari para ulama, bahwa itu ada yang menafsirkan bahwa itu adalah Yudas, salah satu dari muridnya Nabi Isa. Oke. Oke. Terus apa lagi yang mau kutanyakan? Enggak, bagaimana Coba dengan jangan nasibnya? Oke, diserupakan. Kalau begitu ditangkapnya dalam Getsemani ya. Jadi yang dihakimi oleh Pontius Pilatus adalah itu bukan Yesus, itu orang yang diserupakan. Yes. Oke, kalau begitu bagaimana dengan nasib orang yang diserupakan itu? Karena saat itu kan setelah dia disalib dan dia mati disalib, dia diturunkan kemudian dikuburkan begitu. Iya, oke. Faktanya adalah kuburnya telah kosong gitu. Oke, aku Bagaimana dengan jelaskan ya. diserupakan itu? Berdasarkan kajian, Yudas yang diserupakan itu adalah iblis atau si penyesat yang kami mani. Itu Karena di mana itu? dengar ini ini kajian siapa? berdasarkan siapa? ayat Bible kalian sendiri. Di mana? Oke, Di mana? Oke, sekarang saya tanya, siapa salah satu murid Yesus yang disebut iblis oleh Yesus? Kalau soal Yudas itu saya Jawab dulu. Ini kajian. Justru dia mati sebelum Tuhan Yesus. Dengarkan. Siapa bilang kematian Yudas? Dengarkan, bro. Dengarkan dulu, bro. Seperti itu. Injil mengatakan seperti itu. Kau kan bahwa dia sudah mati bertanya, sebelum Tuhan kenapa kau Yesus. lebih banyak berbicara daripada orang yang menjawab? Kau kan bertanya nih. Iya kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau ini kita kaji, siapa kisah sebenarnya si Yudas ini? Sekarang saya tanya sama kamu, siapa salah satu murid yang dikatakan oleh Yesus adalah iblis? Siapa? Justru Yudas itu sudah mati sebelum Tuhan Yesus. Dia gantung diri sebelum Tuhan Yesus. Dia Kematian salah satu murid Yudas Tuhan Yesus. itu kontradiksi. Ada yang mengatakan dia mati tergantung, ada yang mengatakan dia mati terjatuh ususnya terurai. Yang mana yang benar? Itu tidak dua-duanya sama. Karena dia mati Nah, tergantung. sekarang pertanyaan katanya saya, dia- dengarkan dulu. Pertanyaan saya. Itu nggak masalah. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Dengarkan. Dengar dulu. Oi. Ngomong sama Kau bapakmu ini- aja kau sana, nggak usah ngomong di sini. Susah kau ini. Ini kajian ya. Kita baca ya. Ada dalil di dalam Bible itu ketika Yesus berkata, salah seorang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sampai akhir zaman. Siapa salah satu murid Yesus yang nggak mati sampai akhir zaman? Orang yang hadir di situ murid-muridnya pada saat jamuan terakhir. Kalau nubuatan itu harus terjadi, maka ada salah seorang dari muridnya Yesus yang nggak mati sampai akhir zaman. Ya, ini sebentar nih. Sapa tamu dulu. Christopel, selamat malam Christopel. Selamat malam, Islam Kristen, bro. Kristen. Oke, Anda siap untuk berdiskusi? Baik, Silahkan bertanya saja tentang Islam. Jika Anda tidak memiliki kredibilitas untuk menjelaskan ketika kami menjawab tentang kekristenan, maka Anda bertanya saja tentang Islam, tetapi jangan membantah. Kalau Anda mau membantah, boleh, tetapi usahakan Anda memiliki data dan dalil. Silakan, saudara. Silakan. saya hanya ingin mendengar apa perbedaan antara Islam dan Kristen. Jauh perbedaannya. Jauh, Bang. Antara langit dan bumi. Dan perbedaan. Kau diam dulu, John. Kau nyimak aja dulu di situ di bawah. Perbedaan yang paling mendasar adalah Islam adalah satu-satunya agama yang disebutkan di dalam kitab sucinya yang dilegitimasi oleh Tuhan langsung. Nah, kita berbicara 3 agama ini ya yang mengklaim bahwa agama dari Abrahamik. Yahudi, Tuhan tidak pernah Tuhannya orang Yahudi atau di Perjanjian Lama tidak pernah menyebutkan bahwa Yahudi adalah sebuah agama yang benar. Di dalam Bible, Perjanjian Baru,
Kristen, Yesus yang kalian klaim sebagai Kristen itu Tuhan kalian tidak pernah menyebutkan bahwa Kristen itu adalah agama yang benar atau agama yang diridhoi di sisinya atau semacamnya lah dengan kalimat seperti itu. Tetapi satu-satunya agama yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab sucinya yang langsung difirmankan oleh Tuhan hanya Islam. Itu yang paling fundamental. Itu perbedaan paling mendasar. Silakan mau ditanggapin. Jangan kepanjangan. Terus ya, aku nggak bertanya, kamu aja yang bertanya. Christopher, Anda ini niat berdiskusi apa Anda cuma mau tidur? Kalau tidur Anda turun aja, saya turunkan. Jadi menurut kalian yang betul adalah Islam. Oh jelas. Satu-satunya agama yang benar itu Islam. Apakah ada bukti-bukti bahwa dia menciptakan sesuatu? Buktinya ya udah kau lihat sekarang ini. Kau lihat langit, kau lihat itu pohon, kau lihat itu gunung-gunung, kau lihat lautan. Itulah ciptaan Allah. Apalagi buktinya? Kalau Terjadi. Muhammad itu Tuhan atau bukan? Nabi Muhammad itu udah jelas-jelas Rasul utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Artinya cuma Allah lah Tuhan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi jangan kau tanya lagi Nabi Muhammad itu Tuhan, itu seolah-olah kau pertanyaanmu lebih konyol dari pertanyaan orang yang blow on, paham nggak sih? Waduh. Iya, udah jelas-jelas di situ Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Kenapa kalian jadikan Tuhan? Karena kalian selama ini menuhankan utusannya Tuhan. Jadi kalian menganggap bahwa kami menuhankan utusannya Tuhan. Di dalam Islam, bro, tidak ada itu konsep-konsep menuhankan manusia. Nggak ada itu di dalam Islam. Kalau secara kata-kata yang jelas itu Allah atau Allah secara Indonesia. Allah ya. Kalau dia gini, di dalam bahasa Arab, di dalam tulisan Arabnya itu alif lam lam ha, dibaca Allah. Ya, kalau Jadi, di dalam secara Indonesia di dalam Latin bukan bahasa Indonesia itu, di dalam teks Latinnya itu A L L A H dibaca Allah, sama seperti bahasa Inggris. Bahasa Inggris ketika ditulis one, tulisannya tuh one. Kalau kau nggak mungkin juga membaca one itu menjadi one. Itu bacaan yang salah. Kalau kau menggunakan kaidah bahasa Inggris, maka bacalah dengan intonasi berbahasa Inggris. One jadi one. Seperti itu juga bahasa Arab. Kalau kau menggunakan bahasa Arab, maka intonasinya menggunakan bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Kalau Allah, L-nya itu satu. Jadi gunakan bahasa Arab. Kenapa tidak kalau gunakan itu bahasa bahasa Arab, maka kau gunakan intonasinya dengan bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia. Tadi aku udah contohkan. Kalau secara Indonesia tulisannya Allah. Ya sekarang aku tanya sama kamu. Secara berdialog. Oke. Sekarang aku tanya kamu. Satu bahasa Inggrisnya apa? Satu bahasa Inggris. Ya, satu bahasa Inggrisnya apa? One. Oke, one. Dengarkan dulu. One. Ditulis bagaimana tulisannya? Oh, nih bagaimana? Nah, kamu bacanya itu dengan intonasi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Yang saya bicarakan, kita gunakan pembahasan bahasa untuk dibaca itu Indonesia atau Arab begitu. Tetap kita menggunakan intonasi bahasa Arab karena itu bahasa Arab. Boleh saya masuk sedikit, Bang Tengku? Silakan, Bunda. Bang Chris. Sekarang begini, namamu siapa? Chris kan? Christopher ya? Biar saya ke negara Arab sana, biar saya ke Afrika, biar nama kau ganti berdasarkan penduduk sana. Ganti dari Christopher jadi apa? Enggak kan? Nah, begitupun orang Islam. Allah itu nama. Jadi walaupun kau kemanapun, ke Indonesia, ke Sunda, ke Jawa, ke Afrika, ke bulan, tetap aja dipanggil Allah. Selesai. Sesimpel itu. Kita anggap aja dia ini nggak ngerti apa-apa, Bang Tengku. Iya, makanya saya sudah dia bertanya saja. Itu. Silakan. Apalagi yang mau kau tanyakan?
Jadi nama nggak berubah. Nama saya umpamanya Mila. Walaupun saya di Amerika tetap aja Mila. Saya ke Afrika Mila juga, Indonesia Mila juga sama. Izin nambahin dikit ya. Mas, Silakan, izin Bang Ben. dulu. Izin nambahin dikit. Bentar. Kalau Anda buka KBBI, jelas di situ. Nah, itu tadi anak saya yang tadi bahas. Sekarang saya mau bahas. Bentar, izin. Oke. Itu, ini KBBI ya. Allah atau Allah. Itu sudah Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Makanya Bang Teguh bilang, karena dalam bahasa Arab, maka intonasinya, pronunciation-nya juga harus mengikuti Arabic. Anda buka KBBI, jelas di situ nama Tuhan dalam bahasa Arab. Lanjut Bang Teguh. Itu Bang kalau kita ngajarin yang ngerti, yang pintar. Tapi kalau dia ini ya begitu aja. Nama kita aja dipakai di mana-mana. Oke, lanjut Bang Kris, apalagi mau ditanyakan? Silakan. Muhammad itu dulu itu utusan Allah ya. Benar toh? Yes. Tapi dia dulu tuh kerjanya apa? Kamu tanya pekerjaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdagang. Satu. Pekerjaannya. Dua. Ya berdagang hanya, berniaga beliau. Terus Pekerjaan. dia mengawini wanita di bawah umur. Itu Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Beliau menikahi wanita di bawah umur, coba. Iya, host. Tunjukkan dalilnya di mana? Tunjukkan dalilnya di mana. ya. Jangan menuduh berasumsi. Tolong tunjukkan dalilnya. Ada. Iya Bang Iqbal, biar dia buka dalilnya. Iya ditunjukkan Bang. Kita Jangan biasa asal, ikut itu. jangan asal. Kita biasa ikut itu. Oh biasa. Udah nggak. Kalau yang biasa nggak usah dibahas. Yang lain bahas Bang. Ya kalau nggak punya dalil, lah bahas yang lain. Tanya yang lain. Dulu dia kan kawin dengan apa janda yang kaya. Betul. Kawin lagi dengan di bawah umur itu. Setelah itu, meninggal Khadijah, beliau menikah lagi. Dalilnya mana Bang? Dia menikah dengan anak di bawah umur, di mana dalilnya Bang? Oh, saya baru tahu. Nanti sendiri di situ nanti lihat di Anda punya. Iya di mana? Lo modal di mana? congor Di lo mana? nyuruh orang nyari lo. Bunda Mila, tenang Bunda Mila. Gini loh Bang, Iya. ketika Anda mendalilkan sesuatu, Aturan pemerintah maka Anda harus bisa itu menunjukkan, selingkuh. gitu loh Tidak Bang. boleh. Oke, Lu kok tidak nggak apa-apa boleh Bang Ben, gimana, nggak apa-apa Bang? Bang Ben, biar apa Iya. gimana Bang Christopher? Itu kan kalau menikah di bawah umur kan sudah melanggar peraturan. Aturan yang mana yang dilanggar? Nah yang sekarang Indonesia bangun ini toh. Nabi Muhammad apakah lahir di Indonesia? Bukan. Nah, terus kenapa kamu bawa-bawa aturan Indonesia ke Arab sana? Aturan seluruh dunia itu kan tidak boleh. Di mana? Di mana coba tunjukkan aturan itu yang nggak boleh. Wah, masa anak usia di bawah kau kawin itu Iya, kan coba di mana dalil? Begini Bang Teguh ya, begini Bang Teguh. Bang Christopher, abang tahu nggak? Standar menikah pada saat itu ketetapannya datangnya dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda tahu pada saat Maria menikah dengan Yusuf dan melahirkan Yesus itu berapa usia Maria? ya. Di bawah umur. Berapa? Tahu nggak berapa usia Maria waktu melahirkan Yesus? Saya belum tahu. 12 tahun. Oke. Bentar. Menurut Anda, saya punya literasi dan saya bisa membuktikan bahwa Maria melahirkan Yesus di usia 12 tahun. Saya punya literasi bahwa Maria menikah Yusuf itu pada saat Maria berusia 12 tahun, Yusuf berusia 90 tahun. Menurut Anda, Mampus. kalau kita menggunakan standar hukum positif yang mengatur di dalam negara Indonesia, di mana seseorang dikatakan dewasa itu berusia 18 tahun ke atas, apakah pada saat Maria melahirkan melahirkan Yesus di usia 12 tahun dan menikah dengan Yusuf pada saat usia Maria 12 tahun, itu menikahi di bawah umur apa enggak menurut Anda itu Yusuf itu? Ya, sekarang ya itu sudah kita lewati dulu. Loh. Jangan dilewatin. Jangan dilewatin dulu. Cuci Menurut dulu Anda, otak kau yang benar. menurut Anda wajar tidak kira-kira wajar tidak perempuan berusia 12 tahun menikah dengan kakek-kakek berusia 90 tahun? Wajar tidak? Ya. Di mana? Wajar tidak? Di mana umur Wajar. Maria di itu? Iya, nanti kutunjukkan sebentar, Sebentar, sabar. Loh, ada dalilnya ada, Dek. Sabar.
Tapi umur di bawah 6 tahun dikawini itu yang Katakan dulu. Iya, di mana? Loh Di mana kau sebentar, mendapatkan Anda dalilnya di mana? dasar Kalau di saya situ? punya data, kalau Maria itu usianya 12 tahun, ada literasi saya. kita ini belum tahu tentang Al-Quran seperti apa. Ya. Loh sebentar, kami juga tidak tahu Bible itu seperti apa. Maka tanggung jawab Anda sebagai orang Kristen untuk menjelaskan kepada saya, karena itu tertulis berdasarkan fakta sejarah dan ada beberapa literasi yang mengatakan demikian, bahwa Maria menikah dengan Yusuf itu pada saat Maria berusia 12 tahun. Menurut Anda wajar apa tidak? Begini, saya mau kasih tahu radikalisme. Kenapa lah? Loh, apa kau ini? Bodoh kali kau ini. Lompat-lompat kau pembahasannya. Kau ini sudah tua, harusnya kau bisa nangkap bahasa-bahasa begini. Kau di depan anakmu, Pak, malu Anda itu. Anda nampak sekali kebodohannya, gitu loh. Anda mempermasalahkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Bunda Aisyah. Anda Yang katakan penting dia Isa menikah, begini deh. Al-Masih itu yang lebih top. Jangan kamu ngomong kosong. Isa Apa bukan ini? Yesus. Apa Pak tua ini? Balik sana dia. Yesus Bisa itu yang dibandingkan mati Maria 12 terkutuk. tahun. Jangan terguncang. Termasuk ngawur itu. Sayangnya aku belum bisa on cam. Kalau aku bisa on cam, aku tunjukkan kok data bahwa Maria itu dinikahi kakek-kakek umur 90 tahun. Bahkan aku bisa nunjukin data bahwa Aisyah ketika dinikahi oleh Nabi Muhammad itu lebih tua dari Maria ketika Maria dinikahi oleh Yusuf. Jihad itu bunuh orang, begitu masuk kerajaan surga. Lebih baik Hati-hati, jihad Pak, daripada bentar, Pak. Tengku. Sudah apa nih? Bentar, sabar Bang Ben. Sabar. Sabar Bang Ben. Tunggu 7 Pak hari. Kristopel, jaga bicara Anda, karena barang siapa yang mendalilkan dialah orang yang paling bertanggung jawab untuk membuktikan. Lab saya ini disiarkan di YouTube, akun Anda bisa saya cek, bisa saya lacak, ini bisa di-track oleh kepolisian. Kalau Anda mengenarasikan sesuatu dan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya, Anda bisa dicari, Pak. Hati-hati dengan siapa Anda berbicara. Anda tidak tahu saya siapa, Anda tidak tahu Teku siapa, maka hati-hati, Pak. Saya mau cari Anda itu cuma 3 menit aja, Pak, sama Teku. Hati ya, jadi hati-hati. Kenapa ngopi dia? Oh ya, Takutan. Tengku itu udah bisa on cam itu Tengku. Turun dulu naik lagi Tengku. Nggak bisa Bang Ben, 7 disuruh tunggu 7 hari. 1.300 sudah. Iya, tadi siapa aku namanya? lapor katanya 7 hari. Bang Iqbal, si Christopher nih kalau nggak buka ini, turunin aja tuh, nanti nge-report lagi. Nah, tuh buka. Masuk Bang Teguh. Ya. Gimana, Christopher? Apalagi yang mau kita bahas? Kau kalau membahas itu, kau tunjukkan dalilnya. Baru kita bahas. Kalau nggak ada dalil itu namanya asumsi. Bisa ditangkap itu. Soalnya nggak ada dikatakan Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur tuh nggak ada. Hati-hati kau ya. Yang lucunya Bang Iqbal, emak bapaknya zaman dulu itu nggak ada komplain, kok oten-oten sekarang yang komplain. Kabur. Nah, benar kan? Udahlah, namanya Mereka kritis terhadap Islam, tapi mereka sendiri tidak tahu sejarah agama mereka ini. tumpul di dalam Sibuk, karena mereka nggak belajar. Sibuk mempermasalahkan pernikahan Nabi, tapi mereka tidak pernah tahu pernikahan mama Tuhannya itu kapan. Ini mereka nggak pernah tahu itu. Ya, sibuk mempermasalahkan kehidupan Nabi, sementara kehidupan Tuhannya yang penuh dengan dosa mereka nggak tahu. Karena Bang gini. Kenapa? Kalau masa umur Maria itu yang selama saya Kristen lah belum pernah ada umurnya, belum pernah itu umur sekian, belum pernah saya dengar lah. Dida, makanya gini bro, Dida. Ayo kau baca literasi deh, baca literasi deh. Banyak baca literasi, banyak membaca, jangan modal congormu aja. Kau nggak yang baca baru berasumsi. disembunyikan. Kapan-kapan aja lah saya cari apa. Nanti kalau aku udah bisa open cam, nanti aku tunjukkan apa yang literasinya saya langsung tahu? dari Catholic Answer. Apa yang saya tahu itulah yang saya ucapkan. Ya, berarti Bang kalau aku nggak tahu nggak usah Bang kau Jonis, ucapkan. saya tambahin Yang saya sedikit tahu Bang pun Jonis. gini bang. Bang. Yang saya tahu juga palinglah. Bang Jonis, saya ngomong dulu sedikit. Ustadz cerita. Dengar saya dulu Tidak nggak sebentar. denger deh itu.
Sebatas itu kedengaran. aja saya tahu tentang Islam. Pas Bang Jonis, ceramah. Bang Dengar Jonis. dulu Bunda, aku Bang, dulu Bunda. nanti dulu, saya bukannya mau motong omongan kau, nanti lanjutin nggak apa-apa. Saya cuma bilang, Kristen itu harus banyak-banyak belajar Bible-nya sendiri. Nanti dulu ngurusin Islam, nanti di syahad, nggak ada begitu. Belajarlah dulu di Bible-mu. Kau baca tuh dari ayat berapa sampai ayat berapa, sambil kau mendengarkan nih literasi guru-guru di atas ini. Kau catat itu. Yang salah Tunggu itu dulu, Bunda. kau catat. Nanti Yang salah kalau kau itu nggak ngerti, begini, kau Bunda. bertanya. Kau Bunda, nggak akan Bunda. bisa dapat jawab. Tunggu sebentar. Kau nggak akan bisa dapat jawaban. Itu di gereja nggak bakal bisa jawab jawaban. Pasti kau diusir. Ada tuh tamu kita. Siapa ya kemarin itu? Mungkin belum pernah ke Bang Iqbal nih. Itu diusir dari gereja karena melawan. Tuh. Jadi belajar dulu, baru kau Iya, nanti dengar tahu dulu, Bunda. bagaimana Bible-mu. Dengar dulu Bunda. Kami ini kekristenan ini katakan iya, kalau iya katakan tidak, kalau tidak ada istilah kebohongan, bela agama apa segala macam. Bedanya kita. Aduh, aku nggak hafal lagi ayatnya itu. Bunda Rama sering bawa tuh. Bawa semakin Tidak ada bohong yang tuh gitu, semakin Bunda. Paulus Kalau itu mau ngajar. Roma 3 ayat 7. Mungkin ada Nah, muslim- baca tuh Roma 3 ayat 7. Yang Jun, ini, jangan tanya omong kau. Yang pengen Baca tahu Roma 3 ayat 7 dulu. Bacalah. Ayo. Roma Dengar 3 ayat dulu, 7 Bunda. baca dulu. Selesai Ayat dulu Paulus tuh sana. baca dong. Aduh, Iya, selesai. malu dia. Malu dia Jangan Bang debat Iqbal. usul kita. Aduh. Jangan debat Kau usul kayak kita. gereja juga kau anggap kami ini mau dengerin ceritamu itu sudahlah. Udah deh. Baca tuh Roma 3 Apa ayat yang 7 tuh dibaca? baca. Coba baca Roma 3 ayat 7. Iya, tunggu Saya juga dulu. bisa nih Google di sini. Kapan? Ya bacalah dulu itu, baru Besok kita saya diskusi. baca, saya buka Bible. Ya kenapa gini. besok? Sekarang aja. Tunggu dulu mana Bunda, Google Bunda saya. capeknya aku ngomong samamu. Ya abis kau juga nggak mau dengerin saya sih. Roma. Saya ini berharga ngomong. Roma Saya 3 ayat ada di 7 ya, Bang? lapangan. Kalau ngomong Ya, Bunda, tahu yang bergaji 13 juta sebulan dihargai saya, Bunda. Oh, nggak Nah, perlu lah orang-orang. Saya arahkan dia enggak dia, saya pecat pun bisa. 3 juta mah nothing. Sekali makan di sini 15 juta. Gimana dong? Ya itulah, Bang. ini standar Indonesia. Parah lu. Standar Indonesia yang saya omongi. Oke? Sama aja. Iya. Nih. Akan tetapi jika melalui kebohonganku dan kebenaran Allah menjadi berlimpah. Jadi kalau kau bohong, itu kau makin mulia itu di Kristen. Mengapa aku Gini. masih dihakimi sebagai seorang pendosa? Jadi bohong aja. Tuh. Gini, Bunda. Akan tetapi melalui Saya didengar ya? ceritakan dulu Akan dikit. tetapi jika melalui kebohonganku, kebenaran Allah akan menjadi Menjadi kemuliaan. Wah, keren Iya. banget itu. Bodoh kali itu. Keren. Itu dia. Kristen tuh kalau nggak bohong, nggak mulia. Gimana coba Enggak. itu? Aku udah ngantuk nih. Kalau Nah, ada ngantuk. yang masih Ya udah, kira-kira- satu ayat itu aja jawab. Satu ayat itu Roma yang 3:7 tuh. kira-kira Ayo jawab dulu. berguna aja lah. Menurut Itu saya berguna saya dong. penikmat Makanya Komal, tapi kebohongan tidak itu terlalu di Kristen itu harus baru mulia Iya, hidupmu. kalau Kalau saya- kau nggak bohong, kau nggak mulia. Oke, tentang ayat itu Anda salah menafsirkan. Justru di Gini, situ, Siapa ini main-main masuk begitu justru, aja? justru di situ tidak boleh berdusta. Kenalkan dari mana? Kalau Kenalkan dulu dirimu. Ayat Siapa itu- kau? Masuk-masuk. tadi saya begitu sudah aja. masuk, saya sudah masuk tadi. Nggak sopan, Rian, nggak Rian. sopan. Riandi. Udah, dia Itu masuk. justru Riandi. ayat itu justru jangan berdusta. Dari Karena kalau mana? berdusta, walaupun dengan berdusta itu nama Tuhan dipolitik, tetap aja orang itu dihakimi sebagai orang berdosa. Semisal begini ya. Misalnya seorang pendeta misalnya, dia berkonspirasi dengan jemaat, ya, dia melakukan KKR. Tiba-tiba jemaat itu, yang jemaat yang tadi sudah itu, tiba-tiba dia mengatakan saya disembuhkan dalam nama Yesus, misalnya. Padahal itu tidak benar gitu. Dengan pengakuan jemaat itu, orang-orang Oh, pakai bahasa roh apa pakai bahasa Kemana Indonesia yang kau sekarang? lari-lari Sebentar dulu. pembahasannya? Tunggu dulu, masalahnya di depan Enggak, gue saya ini sedang bilangnya membahas tentang melalui Roma itu, kebohonganku dapat kemuliaan. Kalau Itu- kau pakai bahasa roh, saya nggak ngerti. Enggak, itu kamu salah memahami, kamu tidak paham ayat itu. Salah gimana? Justru di situ jangan berbohong, jangan berbohong. Gimana dibilang jangan berbohong?
Orang dibilang itu- dengan kebohonganku maka Justru itu. kemuliaan Allah akan melimpah. Gimana Makanya sih? gini, enggak, kamu salah paham. Jadi gini, ayat itu Ya, maksudnya begini. paham. Maksudnya begini, kamu dengar dulu, kamu diam dulu. Ayat itu misalnya kalau kemuliaan Tuhan dipertandingkan karena berbohong, orang yang melakukan itu tetap saja dihakimi sebagai orang berdosa. Semisal Kau begini, saya balik-balik, kau Enggak, balik-balik. karena kamu Hei, dapat dengarkan saya, dengarkan itu saya. persoalan, Ya. itu Nih, persoalan dengarkan Mana? saya, sangat dengarkan saya tinggi berlahan ya. filosofinya. Kamu Dengarkan, tidak paham ayat itu. Justru itu jangan berbohong. Nanti kau tanggapin, Kau dengarkan ya. Seperti kalian Di misalnya dalam yang Roma bertakya itu kan 3, boleh, berbohong kan boleh. Kalau dengar dulu, berbohong nanti kau tanggapin. boleh. Aku nggak bisa Bertakya buka boleh, cap berbohong bulan kan ya. boleh. Untuk Diam dulu, kenapa sih? Dengarkan dulu Kamu ya. mau diskusi atau gimana Di sih? dalam Roma, ini pelan-pelan. Kalian tidak paham ayat. Dengarkan dulu nanti kau Sangat tanggapin. Oi, baluap. Sangat- Dengarkan ya. Di dalam Roma 3 ayat 7 itu dikatakan begini, tetapi jika karena kedustaanku kebenaran Allah semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Maksud dari ayat itu, Paulus itu seolah-olah membela bahwa meskipun dia berdosa untuk kemuliaan Allah, kenapa dia harus dihakimi? Paham nggak di situ? Iya. Justru kamu tidak Artinya paham di dia situ. itu kenapa saya jelaskan. walaupun Karena kamu tidak walaupun paham. dia berdusta untuk kemuliaan Tuhannya, kenapa dia harus dihakimi? Kamu nggak paham dengan kalimat seperti itu, sederhana Justru seperti itu itu. makanya dia bilang itu tidak boleh Justru berdusta. itu Tidak boleh artinya berdusta. ya, Kalau berdusta, Paulus ini untuk kemuliaan Tuhan itu tetap asal untuk kemuliaan Tuhan dia harus berdusta. Enggak, justru makanya nggak boleh berdusta. Dikit ya. Keren, Jadi keren. Afan, izin ya dikit Iya. ya. Dikit ya. Jadi inilah bodohnya Oten. Yang namanya konteks itu tidak akan pernah lari dari teks. Ketika di teks mengatakan karena dustaku, gimana ceritanya konteksnya berubah jadi jangan berdusta. Iya, Ayo Oten. benar. Jangan kayak Aku Allah. tambah Lu- aku lu tambahkan malah satu dengan ayat. ayat itu boleh, Guru-guru tapi semua, jangan menipu. aku makin pinter loh sekarang ini. Aku terus terang aja, aku ilmunya ini kan masih minim banget. Tapi kalau naik ke Komal, saya tuh selalu gandeng Bunda Rama. Berasa nggak kalian begitu? Karena apa? Betul. Saya yang bagian ngehajar, Bunda Rama yang bagian ngeluarin data. Nah sekarang aku bisa dibantuin sama Bang Iqbal. Demen banget gue. Aku Memang harus tambahkan lagi begitu, ya. harus saling ngisi gitu emang. Iya Bunda. Riyandi, aku tambahkan Iya, lagi ayatnya keren. ya, bahwa Ya, ya. Paulus ini memang pendusta. Kau baca 2 Korintus 12 ayat 16. Apa kata Paulus? Baiklah, aku tidak menjadi beban kepada kamu, tetapi kamu katakan, karena aku licik, aku telah memperdaya kamu dengan tipu daya. Padahal kalimat kamu katakan ini nggak ada di teks aslinya. Boleh Nggak ada dicek. itu tambahan itu. Ini Sama hanya gini Bang ada. Teguh. Bacakan juga tolong Bang Teguh. Bacakan aku Filipi 1 nomor 18. Filipi 1:18. Lebih jelas lagi itu 1:18 itu. Bacakan. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, entah dengan maksud palsu, entah dengan maksud yang jujur, Kristus diberitakan. Karena itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Mau Dengan maksud mau palsu. bohong, yang penting beritakan Yesus. Walaupun pura-pura jadi Islam, pakai peci, pakai hijab yang perempuan, padahal Oten. Itu fakta. Makanya mereka ini mengikuti ajaran-ajarannya Paulus. Boleh berdusta dalam segala hal. Bang, gini Bang. Nah, marilah kita ini. Dengarkanlah. Marilah kita Biarkanlah ke bersukaria. Apa kau? fokus masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa lagi John? Ayo, yang mana lah? Apa lagi? Yang mana Oten lagi ya? Udah fokus kah? Udah, silakan. Nah, biarkanlah Alkitab kekristenan itu yang membahas itu adalah Kristen yang menerjemahkan apa segala sesuatunya itu biarkan Kristen. Nggak bisa. Sekarang saya yang ngomong ya, saya yang Silakan, ngomong. silakan. Izin. Saya Jangan ngomong. putus. Silakan. Kalau tunggu Udah, dulu, saya tidur kalau dulu yang nih. ngebahas Kristen Dulu nih, itu ya. nggak kelar-kelar kalau yang ngebahas Kristen. Kenapa? Karena Kristen ini ilmunya nggak ada. Biar si bom itu bahasa Yunani nggak bisa. Orang-orang kita guru-guru saya ya, Ahimoto, ya, Bang Ardiansa, terus Kang Nandar,
Itu semua jago-jago itu bahasa Yunani. Bagaimana kalian membahas kitabnya kalian kalau kalian nggak ngerti bahasa originalnya? Coba kasih tunjuk sama saya. Kasih saya penjelasan. Bagaimana kalian tahu Bible yang Anda pegang itu adalah benar adanya? Kalau kalian sendiri tidak tahu membaca original konteks. Coba kasih tahu ke saya. Bunda. Nah. Yang dilakukan muslim-muslim itu hanyalah kepalsuan. Lah kok muslim-muslim kepalsuan? Lo mulai framing nih. Mulai framing ini. Iya. Gak bisa terima kenyataan. Gereja tidak mengajarkan kebenaran. Kau mulai framing. Bunda, hanyalah membawakan pengorbanan untuk agama, untuk mengislamkan dan membuat sesuatu. Hanya itu aja. Apa? Udah deh. Bukan mencari Kalian kebenaran. lanjutlah, saya mute. Udah. Kau nggak usah menjelaskan apa-apa. Kau bertanya saja sudah. Kau bertanya lagi, silakan. Karena kalian kan pancing ke situ. Kalau saya Nggak usah curhat. Kau nanya aja tentang Islam. Udah nanya aja kau tentang Islam. Kalau saya Apalagi yang kau bingung? kayak itu, saya larinya ke situ juga. Gitu. Udah nggak usah curhat. Aku nggak terima curhat. Aku dari tadi aku diam. Aku nggak mau terima curhat. Aku kasih kau kesempatan ya malam ini untuk bertanya sepuasmu. Silakan. Iklan dulu ya, bentar Jun. Lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah yang ada di bawah, teman-teman terima kasih sudah selalu support Kemal kita. Saya mau mengingatkan kembali teman-teman jangan lupa di follow. Whenever you're ready. Ya, teman-teman jangan lupa di follow akun Kata Bible 06 yang ini karena akun besar kita lagi bermasalah. Di follow akun ini teman-teman dan tolong di follow akun para apologet yang ada di atas. Di atas ada akun Bang Teku dan akun Bunda Mila, Bunda Rahma dan kawan-kawan yang lain. Silahkan di follow akun para apologet yang ada di atas teman-teman supaya tidak ketinggalan pada saat kami live dan mudah-mudahan selalu bisa mengedukasi kawan-kawan semua insyaallah. Cek. Oke, sebentar saya mau sapa tamu dulu. Setelah teman-teman follow, terima kasih ya. Oke, Fendri Chan, selamat malam Fendri Chan. Fendri Chan, yang agak noise ini siapa nih? Bunda lagi di jalan, Bunda? Saya lagi di jalan ya. Oh iya, agak noise sedikit Bunda, izin Bunda. Semua orang dulu. Oke, siap. Aku izin mute bentar Bunda ya, agak noise. Iya, mute aja. Oke, makasih Bunda. Ya. Oke, udah. Oh lain Bang Teku yang noise ini kuculuk. Aku ya. Terima kasih ini Bang Iqbal. Kalau saya mental ya udah. Nanti Gak apa-apa Bunda. Iya, santai di sini Bunda, gak apa-apa. Standby ya. Standby aja di sini aja Bunda, gak apa-apa. Parkun aja. Siap. Fendri Chan, selamat malam Fendri Chan. Pak Fendri Chan, selamat malam. Oke, izin saya turunkan ya. Bentar. Halo Wit, selamat malam Wit. Halo Pak Wit atau Bu Wit, selamat malam. Ya, izin saya turunkan. Cek suara aku kecil ya? Aman Bang, suaramu aman. Bang, istirahat dulu lah kita lah, ya. Mau kemana kau? Istirahat dulu ya. Mau kabur itu. Mau kemana Jion? Bentar. Nanya kau pergi pula. Jangan pergi belum nanya. Ya bentar. Halo. Yang wajar Halo. aja maksudnya. An, selamat malam An. Selamat malam An. Selamat malam An. Ya izin saya turunkan, nggak ada respon. Santai aja di sini Jion, kita ngobrol-ngobrol santai. Kau boleh bertanya apapun tentang Islam lah. Yang penting kau tidak menarasikan sesuatu yang tidak berdasar ya. Silakan kau bertanya. Sepuas hatimu kau tanyakan apapun tentang Islam yang selama ini kau tidak tahu, maka tanyakan kepada kami. Silakan. Pagi, ya, udah pagi nih. Oh, udah pagi nih ya. Saya lupa, sorry teman-teman. Ya. Tapi jangan curhat ya, Jion. Bertanya silakan, aja, Jion. jangan curhat. Buka mute Jion. Saya bertanya nih ya. Iya, Iya, aku bertanya aja, tapi jangan curhat. Jadi pertanyaan saya ini Bang bukan hanya menyangkut mempertanyakan Al-Quran. Kan curhat juga. lagi. Itu
biarlah orang Islam yang memperjemahkan itu dan menyampaikannya kan itunya. Nah, karena mereka lah yang paling mengerti itu kan itu. Jadi yang saya pertanyakan, Allah Maha Besar, Maha Pengasih kan itunya. Maha pengasih lagi maha penyayang. Dia Maha Penyayang dan Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. yang Maha kan itu. Iya. Nah, iya gitu. Pertanyaannya. Nah, saya kasih apa ya bang? Ya. Jika kopi dituangkan Kenapa lari ke kopi, Cuk? dari atas ke bawah, dengar dulu. Kok ini nggak nyambung anjir? Dengar dulu bang. Makanya aku bilang saya ini enggak hobi membahas Quran. Iya, terus. Itu siap kalau saya dengar ustaz ngomong siaplah saya perhatikan, oke gitu ya ajarannya ya. Saya simpan di dalam hati saya Langsung aja. poinnya Ya udah aja, langsung poinnya, pertanyaannya, jangan langsung poin. pertanyaannya. Apa yang mau kau tanyakan? Jadi yang saya mau tanyakan, jikalau memang Tuhan Maha Penyayang, Maha Pengasih, nah jadi ibarat kopi lah ya kan? Terus? Halo? Iya, terus. Nah jadi ibarat kopi lah ya kan? Dituangkan dari atas dalam gelas. tapi memancur dia ya kan? Memancur sampai ke cangkir tetap kopi toh? Iya lah, nggak mungkin dia jadi beras. Iya, artinya yang dari atas sana memancur kopi kan itu? Iya, kalau di atas kopi, kalau jus ya jadi jus dia. Iya, betul. Terus? Tuhan Maha Pengasih, bahkan Maha Penyayang, yang Maha berarti kita mengenal di kasih manusia lah, lebih dari situ kah? Iya, terus? Apakah mungkin ini yang janggal ini selama ini bang? Saya pertanyakan dalam hati saya. Tuhan tak mungkin mengajarkan sesuatu yang keji, betul? Ya, betul. Nah, artinya gini, manusia makhluk ciptaan Tuhan yang paling dia sayang itu, Yes. yang paling dia mulia tuh. Jika ada suatu kerajaan yang dia Lari dari kopi ke kerajaan kok, ini gimana nih? Iya, dengar dulu. Bisa nggak sih itu dipoin gitu? Langsung Aku capek dengerin kok, Jon. Udah sabar dulu, Jon ya. Kita sapa dulu, Jon. Sabar teman-teman. Lanjut. Biar aja, santai aja. Story J, selamat malam Story J. Selamat malam Story J. Halo, saya istirahat dulu lah ya. Enggak ada respon Iya, ini. iya. Lanjut aja Jon, enggak apa-apa. Kamu apa lagi yang mau mau nanya? kau Tadi sampaikan? lanjut dulu. Lanjut. Pertanyaanmu lanjut. Disuruh nanya aja susah kayak ini, Jon. Iya. Selama hemat Terus? saya yang saya kutip dari televisi lah dulu kan banyak itu Lari ke televisi lagi, dah terus. ustaz ceramah, ya itulah berarti ustaz ceramah berarti ajaran dari Islam, ya kan? Iya. Dari Al-Quran gitu. Yang janggal di dalam hati saya masalah berjihad ini, memang berjihad ini seperti apa? Coba terangkan. Berjihad itu berjihad itu artinya bukan hanya perperangan. Kita melawan hawa nafsu itu juga jihad namanya. Berjihad di jalan Allah. Jadi bukan hanya dalam konteks perperangan jihad itu. Jihad itu ketika warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi jihad itu ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, itu juga termasuk jihad. Ketika Allah memerintahkan jangan kau dekati zina, kita berjihad di jalan Allah, kita jauhi dari zina, maka itu juga disebut jihad. Jadi jihad itu konteksnya bukan hanya pada saat perperangan. Paham ya? Iya. Lanjut, silakan tanya yang lain. Tetapi Bentar kita dulu. Pernah saya lanjut. dengar, Lanjut Jon. iya kan? Pernah saya dengar ya, mungkin orang abang juga melihat itu, ajarannya bertentangan nggak yang dibilang mereka itu? Apa sah-sah aja kak? Apa yang bertentangan? Apa yang dibilang? Ya termasuk itu di luar ajaran Islam begini, kurang enak saya bilangnya bang.
Iya, memang yang namanya kita beragama, kita harus meyakini bahwa agama kita itu yang benar. Di luar agama kita itu ya salah. Bagaimana ceritanya kita mengimani suatu agama tapi kita nggak yakin dengan agama kita? Kita malah lebih yakin, agama dia mungkin lebih benar. Itu salah kita dalam beragama. Kita harus meyakini, kita sebagai pemeluk agama ini, kita harus meyakini agama kita lah agama yang benar. Oh iya kah? Iya, harus seperti itu. Jadi Harus konsisten dong. itu sah-sah aja ya. Ya memang sah. Memang Memang harus nyata. seperti itu. Iman itu harus iya, harus tumbuh di dalam diri kita. Iya, makanya Jonis, percuma kalau ada orang beragama tapi tidak yakin bahwa agama dia yang dia peluk satu-satunya agama yang benar. Ngapain terus lu peluk agama itu? Pindah aja. Lanjut pertanyaan selanjutnya, John. Nah, apa lagi? Kalau masalah yang dibilang siapa nih, Helel namanya. Iya. Semuanya gitu bang, si Hindu juga, si Ya iya, terus ngapain lu tanyain ke Teku gitu loh. Lu ngapain tanyain ke Teku gitu loh. Enggak, maksud saya yang abang bilang itu masalah kepercayaan. Kenapa dia jadi budak kan karena dia percaya, mengiman dia lah yang paling Iya, benar. Ya, terus ngapain juga kenapa lu kau tanya tanya? ke Teku gitu loh. Kalau semua orang memiliki pikiran yang sama bahwasanya agamanya adalah satu-satunya agama yang benar, ngapain lu tanyain gitu loh. Kan aneh. Jadi gini. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Menurut hemat saya ya kan. Iya, kau hemat kali, kau banyak duit ya. Lanjut. Ya, menurut hemat saya ya itulah satu kejanggalan menurut saya pertanyakan, kan saya pernah juga pengen tahu, mencari apakah saya benar, saya uji agama saya pernah juga. Nah, memang seperti itu, karena kita diberikan akal untuk mencari kebenaran. Iya betul. Iya Jadi, kan? gini Nah, bang, aku terus. yang ngomong bang, Ya, silakan. karena bentar lagi saya turun, ini udah jam 4. Jangan turun dulu, John. Nah, cepat kali. Nggak ada kawan ngobrolku nanti, ngantuk aku. Bentar dulu aku sapa dulu. Bang Cinta Salawatnya aku lupa bang siapa bang? Maaf bang. Bang Erik, noise Erik Bang Erik. itu. Oh ini bang Erik. Iya, noise Bang Erik. Bang Erik noise bang Erik. Oke lanjut. Kira siapa tadi? Udah lanjut silakan. Bang Erik. Lanjut. Lanjut, John. Oh, bukan John dia, Gionis. Kita belum selesai Jonis tadi siang. Adiknya Bang Erik rupanya ini. Jadi itulah bang maksud saya. Kalau kopi dituangkan dari atas, kopilah dia sampai ke bawah. Betul. Tidaklah mungkin Tuhan mengajarkan sekeji itu. Apa yang diajarkan Tuhan keji? Tuhanmu keji tapi John, Tuhanmu keji loh. Ya iya. Nah ini bang, sepanjang hemat saya yang Hemat sudah lagi. disetujui oleh Islam sendiri menyetujuinya, bukan orang Kristen menuduhnya ajaran itu. Itu Apa kan ajaran sudah apa? disetujui. Ajaran apa? Ya itulah jihad itu kan itu. Kan udah aku jelaskan, John. Kau nggak paham iya. arti jihad nggak? Nah, Jihad saya itu perjelas lagi. makna ini Biar aku lebih jelaskan jelas, biar kamu paham ya. Aku jelaskan ya. Biar lebih jelas. Arti dari kata jihad itu artinya adalah bersungguh-sungguh atau berjuang atau mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga, itu namanya jihad. Nah, konteks jihad bukan hanya dalam perperangan. Betul. Ketika dikatakan kita ini bersungguh-sungguh, kita bersungguh-sungguh dalam beribadah itu juga jihad namanya. Kita bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu, menghindari dosa, itu juga jihad namanya. Ini sekarang kami lagi ngobrol sama kau nih John. Ini kami lagi berjihad tahu kau. Bang, yang saya tanyakan bang, ininya bang, memang betul lah itu kan, karena abang seorang Islam, ya gitulah di Muslim kan itu. Ya. Tapi ada lagi yang paling apanya, menghalalkan Apanya? darah itu toh. Di mana menghalalkan darah? Ya, Gimana dikatakan itu? Yang makan darah, makan daging, minum darah, makan daging itu orang Kristen, betul? Muslim darah haram. Di Islam itu nggak boleh kami minum darah, haram itu darah haram. Ya, Yang halal minum darah, makan daging manusia itu orang Kristen.
Bukan manusia biasa, darah Tuhan nih. loh, darah Tuhan sama daging Tuhan itu Yohanes 6. Ini aku kasih dalil di dalam kitabmu Saya ini bahwa bertanya loh Bang, saya bertanya. Iya, ini Jangan malah ini kesana ajaran kesini, malah melabrak saya juga. dengar John. Ini aku Kenapa bacakan kalau bicara dalil. sama Muslim itu seperti Dengar, itu, John. malah kayak marah gitu nah. John yang Padahal- menghalalkan Iya, darah iya. ketika, dengarkan John, yang menghalalkan darah ketika orang keluar dari Kristen itu bahkan harus dibunuh itu Kristen sendiri. Kamu pernah baca dalilnya? Nah, makanya aku bilang Orang yang menyembah tuh tidak kepada Yesus itu harus dibunuh di dalam kami kekristenan. ini artinya gini bang, gini. Kan udah kutipan saya ini adalah kutipan dari Ustadz. Ini yang dari ngomong. Biblemu, bukan dari pendeta, ini dari Biblemu sendiri mengatakan bahwa orang yang keluar dari agama Kristen harus dibunuh. Loak kontol. Kok sekarang gue baca ya. Di Ulangan 13 nih ya, aku bacakan ya. Ulangan 13 ayat Dari nomor 13 Nggak itu sampai berhenti. 18 itu. Teoku. Begini, saya rasa begini dia. Orang Ya, Kristen bicara kenapa orang kafir itu disebut halal darahnya? Sebenarnya tidak, Bang. Justru kami melindungi orang kafir. Ketika ada orang kafir menghina nabi kami, maka disebutkan di situ apa? Halal darah kalian. Ketika kalian menghina agama kami. Kalian memperolok-olok Al-Quran, nabi kami memperolok-olok Allah, maka halal darah kalian. Itu seperti itu. Itulah. Nah, itu bisa juga dikatakan jihad. Ya. Nah, Iya, itu bisa dikatakan jihad. Bisa juga dikatakan jihad. Bisa. Nah, Bang, kami diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah kepada keluarga. Hasil rezeki yang kami cari itu kami berikan kepada keluarga. Itu juga jihad. Ketika kami meninggal di jalan, ketika kami sedang mencari nafkah, itu disebut jihad, Bang. Jadi banyak istilah jihad itu, Jonis. Jadi gini bang. Nah, Siapa yang turun itu? Yang turun siapa yang turun tuh? Ustaz Miftah. Ustaz Miftah. Nah, terus Jan. Nah, jadi gini. Apa yang gini? Menurut hemat saya, Tunggu. Ambil aja rokok di situ di samping. Oh, habis rokok dia rupanya. Ya, Aku udah 2 bungkus habisnya. Bro. Kan itu tadi udah menurut hemat saya itu dari Muslim sendiri, ya kan? Yang bicara sekarang ini pun Muslim sendiri. Ya. Ya, bahwa itu benar. Jadi marilah bang, janganlah kalian menuduhkan apa yang kalian terjemahkan itu. Marilah dengarlah dari orang Kristen lagi. Maksudnya Oke. Oh, panjang kali John. Gimana aku menanggapinya John? Yang memperjemahkan Alkitab kami. Ya kan Alkitab gitu. kalian udah diterjemahkan, ngapain kami terjemahkan lagi? Udah terjemahan, kalian ini udah terjemahan. Saya memberi siapa yang mendengar di sini. Gini, saya mengerti maksudnya dari tadi itu dia dari awal kami ketemu. Sudahlah, jangan lagi bahas Bible karena yang memahami Bible itu adalah umat Kristen. Ya itu maksud saya. Itu maksudnya. John, sementara, saya tanya sekarang John. John, bagaimana mungkin kau bilang paham sedangkan terjemahannya berbeda 180 derajat dengan original teksnya? Gimana cara memahaminya? Apa bang? Bang Ben terlalu serius ini botol Bang Ben. Ya makanya itu. Nggak sampai ilmunya ke situ Bang Ben. Sampai terlalu dalam kita kajikan yang kayak gitu tuh. Udahlah ini botol ini rampung Jangan nih. terjemahnya salah gitu loh John maksudnya. Terjemahnya itu salah. Cemana mau bilang paham? Ini tuh lucu-lucuan aja ini. Oh masalah Bible bang. Ini. Memang udah terjadi saya lihat di dalam apa Islam ini. Bentar Jion, ada Tuhanmu Jion, ada Tuhanmu naik, ada Tuhanmu naik ini. Kalah jengking. Itu Tuhan kau kalah jengking tuh. Kalah jengking. Tadi kau bilang Tuhanmu kalah jengking, ini kalah jengking naik ini siapa ini? Kata Bible. Iya. Saya ini mau mendirikan pabrik obat apa? Nabi Muhammad. Bagaimana? Kau udah mulai menghujat kau. Udah mulai menghujat kau. Udah. Kau diam aja. Udah mulai menghujat kau. Kau nggak boleh menghujat di sini. Sama tuh. Kau mau belajar aja. Udah diam. Udah nggak senang aku udah dengar muncungmu.
Scorpion. Ya, Scorpion, selamat pagi Scorpion. Nah itu halal darahnya tuh. semua. Ya, Halal pagi Kristen. darahnya. Ucap Nabi Muhammad. Ya udah, kau turun aja. Kau ini. Nak ludah rohani kau nanti. Malah ngopi. Kan kalau udah nggak bisa argumen, diem, jangan menghujat daripada kena ludah rohani nanti. Udah, bagus buang. Ngopi dia, bahaya. Jam segini ini Bang Erik yang masih live ini akunku aja atau ada yang live anak-anak yang lain? Banyak si kucang onyet masih. Siapa aja? Rame masih ya? Masih rame. Jam 5 tempatku parah ya. Udah jam 5. Rungkat kita ini. Enggak lah, enggak, aku gas aja sampai pagi, aku enggak ada urusan ini. Aku lagi di kantor. Biar aja, gas aja, Bang. Ya udah, aku pun juga di kantor ini. Kantorku di kamar. Hancur lah enak kau situ. Aku ini duduk di depan mau patah pinggangku. Kena Bang Ben tuh, Bang Ben. Jam segini masih kena embun dia di luar tuh, Bang Ben. Jam segini Kau kan kenapa tahu masih kantorku kena di embun di mana? luar? Nggak, Ibal kan tahu kantorku di mana. Ya Bang enak, ngilik belakang. Ya lanjut cari hotel lah. Carilah. Hotel ini disuruh bertanya aja susah kali dia. Cari yang agak waras dikit gitu loh. Ten, please deh, hari ini sedikit aja waras. Masa tiap hari gini-gini terus, pusing lah. Coba nanti itu kalau mau naik, bertanya itu sesuatu yang bisa menambah ilmu, menambah keimanan. Itu loh pertanyaannya. Yang pertanyaannya nggak penting, nambah iman enggak, nambah ilmu juga enggak. Ayo, mana? Siapa lagi yang mau naik? Kristen naik bertanya, ayo. 1,3K nggak mungkin nggak ada Kristen di bawah. Pasti ada di bawah. Ya, kita nggak usah diskusi. Siapa Kita yang kasih mualaf kesempatan. kemarin? Bang Erik. Bang. Yang mualaf kemarin siapa yang syahadat di sama Gus Wapi? Itu ada Abang Kulit di situ ya? Al-KTP. Oh Bang lain enggak Bukan. Kalau enggak respect juga aku sama itu nanti murtad lagi, mualaf lagi, enggak ada urusan itu. Udah 2 kali dia itu. Jengkel kali aku lihat, jujur aja aku jengkel lihat itu. Dia mau naik sini enggak pernah naik kan itu Bang, karena apa orang gini kata aku main-maini syahadat aja. Siapa? Nanti cari koin dia. Oh iya, Kata siapa, Mak? Ada kemarin, cuman akhirnya mereka di belakang, main belakang layar mereka. Enggak, yang syahadat tempatnya tadi malam kan aku live sampai subuh juga sama ya rame lah sama Bunda Mila, Bunda Rahma sama Bang Teguh sama Bang Ardi tadi malam. Ada Bang Kaisar naik sini, Bang Kaisar Nero. Ya. Dia minta tolong dulu katanya penontonnya di sini disuruh ke sana, datangin ke komalnya Bang Madu Hijau itu siapa sih Bang siapa? Kubah Hijau. Kubah Hijau. Kubah Madu. Ya Kubah Madu ke situ ada Ustadz Wafi ada yang mau mualaf katanya. Subuh itu jam berapa aku lupa. Oh. Kira Abang di situ nggak di situ? Nggak ada, udah tidur lah. Tadinya di situ, soalnya ada Ustadz Tahta di situ juga. Ayo Otan, nggak ada yang mau naik lagi nih. Naik Oh lah, itu yang bertanya. jawabnya Slover Bertanya aja. Rizky yang mualaf. Mantap, Masya Allah, mantap. Itu pasien saya dulu itu sama Unirifa. Ayo Otan naik, yang mau mualaf ya silakan naik yang mau mualaf. Biar dituntun sama Bang Erik nih. Bang Ben pakai bahasa Ibrani nanti. Aduh, 1,3K masa nggak ada Oten sih? Ani izin turun dulu ya, persiapan mau subuh. Ya. Ya, lanjut Bang Ben. Makasih banyak ya. Ayo, Ya Bang assalamualaikum. Ben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Coffee Roasting, selamat pagi Coffee Roasting. Bang Coffee Roasting, selamat pagi Bang. Ada Sueb, naik. Bahas apa? Gimana Kristen ini berbahasa Indonesia dengan baik yang dan benar aja pun sulit mereka. Ada Sueb, naik. Memahami Bible-nya. Jangan saya tahu, batanya banyak naik kemari. Masih di pantai
Mana ada kau di pantai? Apa kok pantai-pantai? Udah lama kita enggak. Aku mau tanya nih, apa bahasa Ibraninya? Apa bahasa Ibraninya bodoh? Bodoh. Tipsi. Tipsi. Tipsi semua hotel ini memang. Assalamualaikum lama nggak jumpa kita nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kau baru bangun mau buka warung? Apa? Aku? Mau jam segini? Warung Sudah siap-siap. Sudah buka warungmu? Jam 11. Ya, jam 10. Yang penting rokok Surya jangan sampai putus. Aku tuh kadang membayangkan ya, orang seperti Sueb ini kan dia menguasai, anggaplah dia menguasai 6 bahasa. Dia menguasai Aramaik, menguasai Ibrani, Yunani, Indonesia, bahasa Arab. Debat sama Oten ya kan, apologet Oten yang sok tahu tuh minta ampun tuh kadang. Itu kadang aku bayang-bayangkan dulu. Iya Bang Erik, itu kadang di kepala aku tuh Bang Erik. Kayak apa kalau dia bal-balin sama Sueb ini ya, pakai bahasa asli. Ada nggak sih yang bisa berdebat menggunakan bahasa aslinya itu? Nggak ada. Nggak ada kan sampai hari ini di Indonesia kan? Coba tanya Sueb langsung. Ada nggak ya? Pernah sepengalamanmu kau bertemu sama orang Oten yang betul-betul bisa menggunakan bahasa Ibrani fasih itu berdialog gitu? Nggak ada. Nggak ada di Indonesia ini, ada nggak? Oh, yang kalau seluruh Indonesia? Ya. Seluruh Indonesia itu kalau dari buku ya, kalau untuk bahasa Yunani ada namanya Pak Yopi Margianto sama Pak Weli Panensolang. Bisa di Ibrani memang. Kalau Ibrani ada Ibu Rita Wahyu, Pak Rudolf Luhukai, Pak Weli Panensolang. Mau nggak mereka itu kira-kira berdebat sama kita yang menguasai bahasa aslinya itu? Nggak mau. Nggak mau juga dia kan? Oh iya. Ini lupa aku turunkan dari tadi ku sapa-sapa nggak mau juga dia. Capek. Jadi Cemande jurusan Jerman. Itu Yahudi ini Judaism ini apa namanya? Ini Defardim itu. Cemande itu. Ini ada namanya Dora nih Dora. Tapi kalau cuman Kristen kelas skeptik tank kayak gini aduh. Oh jangan kejam-kejam bahasamu dulu lah. Tapi dulu aku belajar kritik teks itu nggak bisa kupungkiri. Aku belajar kritik teks itu salah satunya sama Sueb juga dulu ngajarin saya. Dora, selamat pagi Dora. Assalamualaikum, kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik. Waalaikumsalam. Gitu. Langsung turun dia. Kalau ya Margianto guru STT Jakarta, bahasa Yunani jago. Yunaninya jago. Kristen itu. Tapi kalau yang nggak mau juga mereka berdialog menggunakan bahasa asli itu ya, bahasa Yunani atau Ibrani ya. Nggak mau. Takut tapi nggak mau. Dia Triton ya? Iya Triton. Yang setiap hari yang skeptik tank yang di bawah ini, waduh, kentut aja ngampus. Amat. Mari di tempat Sueb ini dia gaya debatnya nggak sama kayak kita. Dia nggak kayak kita cara debatnya Sueb ini, cara diskusinya dia. Dia kalau dihina dia diam. Tapi cara dia membalas itu epic, langsung main ke ayat. Gak serangan jantung Oten langsung. Disuruh baca, bisa baca. Kau baca aja ayat kayak tulisan kayak cacing gitu. Biar meninggal kau baca itu. Nah, uji dulu nih, uji dulu berdua ini. Clover. Isi. Halo Bang. Ya, Islam Kristen Clover dari tadi minta naik.
Katolik bukan Kristen. Katolik. Getsemani ini Islam apa Kristen atau Katolik? Oke. Katolik Kristen juga, tapi bukan LAI. Bukan LAI. Pakai apa kau? Pakai original text. KJP. Original. Junjungan pun kami enggak sebut Tuhan. Dia pakai original text. App, uji dulu app. Masa? Bisa di original nih katanya. Coba uji dulu. Saya memburu Protestan loh sebenarnya. Memburu Protestan. Anda coba Iya, dulu. Silakan app. saya. Besarkan layar kalau gitu. Besarkan. Tapi saya nggak mengerti bahasa Aramaik, Bang. Ada. Nggak mengerti Aramaik. Ibrani ngerti Ibrani? Nggak mengerti juga, Bang. Yunani? Enggak, tapi saya Kau sok-sokan kalau gitu kau nggak usah ngomong bilang LAI. Aku botol juga berarti. saya nggak percaya Yesus Tuhan, Bang. Coba baca. Saya nggak mengerti bahasa itu. Coba tanya-tanya saya dulu. Bilang suep oten closet. Jagoan ternyata unyil. Begini. Kukira jagoan ternyata unyil. Coba. Dengar. Sedikit. Aku dengar tadi si Clover katanya ngejar Protestan ya. Iya. Iya, ini sebelahmu kok Protestan nih, si Getse nih, siapa nih? Getsemani ini Protestan nih, coba kau diskusi dulu sama dia. Kalau Getsemani, saya sudah bersumpah dengan pendeta Anda tadi loh. Getsemani, kau buka mitmu. Tapi gimana kalau misalkan Clover, kalau kau Katolik, itu menurut Getsemani Ibunda Maria bukan Tuhan itu. Gimana tuh? Hah? Kau Katolik kan, Clover? Iya, Katolik. Nah, tapi kalau Getsemani Protestan, Ibunda Maria bukan Tuhan. Ya memang bukan Tuhan. Siapa yang bilang Maria Tuhan? Doktrin wanita surga, Theotokos, Bunda Allah. Bukan juga. Ini bukan Katolik ini. Allah. Katolik kau nih, Katolik nyamar kau ini. Berarti kalau kau Tuhankan kota Maria, Katolik, kalau kau Katolik. coba kau doa novena dulu, doa novena gimana doa novena? Doa novena. Bukan pengakuan iman aja. Doa novena lah Katolik. Masa doktrin wanita surga aku nggak tahu. Doa novena saya kurang hafal. Kalau doa pengakuan saya hafal. Bagus. Pengakuan Gimana iman Katolik nggak hafal doa novena? Kristen hafal. Pengakuan iman ini nggak semua Kristen hafal lah. Ini bukan Katolik, ini Catholic. Ya Katolik kan begini. Saya percayakan Catholic ini, Catholic. Kuasa pencipta langit dan bumi. Saya percayakan Allah. Saya percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Perjanjian baru tuh Yunani nggak ada Allah. Yang ngaco. Tadi kau bilang nggak pakai LAI. Itu Ini pakai kan Allah. doa bukan Alkitab. Astaga. Ya doa pun Iya, pakai Allah. tapi Yesus Bunda Maria berbicara tuh berdoa nggak pakai bahasa Yunani, nggak pakai bahasa Arab. Nggak pakai Kita kan Allah. satu akidah menyembah Allah yang tak terlihat, bukan Yesus yang Tuhan. Satu akidah pantat kau nungging. Begini, Bang Getsemani tadi saya tanya sejak kapan Anda menuhankan Yesus? Nah, gua jawab Getsemani. Kau sama-sama Yesus saja ini tuh. bukan Tuhan. Kamu berani menuhankan Yesus sebagai Tuhan? Sebenarnya Yesus Kristen yang kalian lihat selama ini doktrinnya Protestan loh. Kalau bego nggak usah ngomong lah. Loh, dia ini Kristen juga. Kau nggak boleh kayak gitu, bro. Gini. Nah, dia. Tolong di-mute dulu. Saya tidak perlu. Tolong di-mute dulu. Ngomongnya Biar saya tanya dia jawab. Saya tanya kau ya. Silakan. Diam dulu, saya bertanya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Silakan kau jawab. Getsemani, jawab. Paus. Hah? Paus. Paus mana? Paus Kau Franciscus. longor kau.
Ajaran sesat Kalau kau. kau tidak tahu apa-apa nggak usah ngomong. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Coba saya tanya. Kau siapa? Coba saya tanya kau lagi. Kau yang saya tanya, kenapa kau yang jawab? Oke, kenapa kau yang Saya tanya tanya kau balik? lagi. Kau tidak punya tanya saya. Saya tanya kau, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Santai saja. Santai Jangan jadi saja. pengecut kau, Bos. Nah, lihat kan santai ajaran Martin Luther kan Ajaran yang iya. sudah didoktrin. Begitu memang ini persetan ini. Woi, kau ditipu oleh Allegro, tahu nggak? Sejak kapan Yesus kau jadikan Tuhan? Allegro itu bodoh, nggak tahu. Ya. Saya tidak ini sama Kalau Romo memang kamu Katolik, Allegro. bilang itu Allegro ya. Saya Kalau kau Katolik, kalau benar kau Katolik, Allegro. kalau kau punya nyali kau datang ke kantornya Katolik, bawa datamu, saya layani kau secara offline. Iya. Aduh, kau ini bawa Allegro, kami tidak kenal Allegro itu bukan Romo, saya bilangin kau. Allegro itu bego. Saya nggak kenal Allegro itu bukan Romo. Saya bilangin kau, kita ini sebagai orang awam wajar memperdebatkan agama. Karena Romo itu diajarkan untuk tidak memperdebatkan agama, jadi Allegro yang benar itu bukan Romo. Kamu dari Katolik, saya tahu karena kamu punya pendiri agama itu dari Katolik. Tanya saya. Aduh. Kalian itu penipu, tahu nggak? Kalian itu ditipu Beginilah ajaran yang didoktrin oleh Martin Luther. Beginilah. Kenapa ada Protestan? Kenapa? Karena paus Karena kalian itu, memberontak. Karena paus kalian itu memberontak. mencuri. Karena Katolik. Kalian yang mencuri. Woi, Kalian yang mencuri. Martin Luther itu protes itu di 95 dalil Gereja Wittenberg itu. Martin Luther itu dulunya pastor Katolik. Anatema. Ya. Kalian itu dulunya pendiri agama kalian itu dari pastor. Iya. Mana ada? Coba buka datanya mana? Woi, kalian tuh jadi kerbau cucuk hidung untuk paus itu. Kerbau cucuk hidung. Terjemahan dari Alkitab kalian itu berbeda jauh karena kalian itu pakai LAI dari junjungan menjadi Tuhan. Sejak kapan junjungan menjadi Tuhan? Apa-apanya yang beda? Buka datanya di situ. Buka datanya di situ. Kau itu apa? Buka datanya di situ. Buka datanya di Kau situ. itu apa? Buka datanya di situ. Kau ini pengikut sesat. Kau tidak kenal Yesus. Kau itu cuma kenalnya Martin Luther. Kau ini cuma kenalnya Martin Luther. Kau ini kan kampungan. Terlalu menyuarakan Martin Luther. Kau kampungan, cara ngomong kau itu kampungan. Berani nggak kau besok kita debat offline? Kau dari Ambon kan, saya dari Toraja. Sini kita debat offline. Apa? Itu debat offline berani nggak? Debat offline berani nggak? Saya sharekan secara live. Berani enggak. Jangan pakai enggak. Kau ini lama-lama di atas debat ini kau memperhatikan kebodohan kau. Bagi hands up Protestan apa Katolik hands up? Protestan. Oke, Protestan. Anda mau berdiskusi sama Clover? Clover adalah seorang Katolik. Boleh sedikit aja. Saya bukan kelas saya ini Getsemani ini terlalu banyak menghujat dia. Bang Clipper. Ya, kita debat santai ya, nggak usah menghujat. Bang Clipper, mohon seketika saja. Baik kau yang menghujat. Kau punya moyang. Kayak menghujat. Saya mengikuti Komal ini dan saya melihat perdebatan Kakak Clipper bersama Kakak Getsemani. Di sini sudah, saya mau diam di bawah Getsemani. Kau diam di bawah Getsemani. Ya, sudah. Oke, saya tahu. Saya mau bilang buat Kakak Clipper, jangan di panggung ini membuat agama Katolik sama-sama Kristen loh. Saya bukan provokasi loh. Tapi memang betul loh. LAI ini hancur lebur ini. LAI ini. Live ini kan penontonnya banyak, bukan saja Kristen, Protestan, Katolik, atau Buddha, Hindu semua.
Ada juga di Iya, sana saya nonton. tahu, saya tahu, saya tahu. Perdebatan yang baik. Untuk apa saya naik ke atas kalau saya tidak tahu? Itu loh. Coba saya tanya kamu dulu, WhatsApp. Saya malas. Yang Saya kalau mau menciptakan menang langit ini dan kakak bumi itu Twitter, saya siapa? malas. Saya malas debat sama kakak. Iya, Kakak kita satu tadi sama-sama orang timur. pertanyaan Toh. tadi satu saja ya. Kakak pertanyaan satu tadi yang sempat saya jawab. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya saya bilang Allah. Yang menciptakan langit dan bumi Allah. Kakak tidak percaya? Betul. Nah lalu, kok kenapa kakak balik tanya? Kebanyakan Kok umat masakan Kristen itu itu buat bilangnya orang Kristen kan Yesus. mustahil. Alah, sudah oke baik. Terima kasih, Hot. Saya minta turun karena berdebatan Oke. dengan orang-orang seperti gini nggak guna. Ini membuat ketumpung iman ini jadi kerupuk dia. Saya bukan provokasi ya. Oh, terima kasih. Kata, Maibel. Tapi kebanyakan LI ini yang terlihat lah. Mau paus. Kakak jangan turun dulu kakak, jangan pi mana-mana. Ayo kalau mau lawan Clover Sadik dulu kakak. Pahamkan dia kakak, pahamkan dia. Ya, ketum perdebatan dengan Hands up kok apa? mengurangi Apa nih? ketumpunya Protes atau Katolik? Jadi percuma Jadi debat. Elsa punya statement tentang Yesus itu apa? Kamu ini harusnya berdebat. Kamu berdebat sama Katolik saja cukup. Nah, coba Begini. Salah sama kamu debat dengan kamu. Bang Elsap ini punya statement apa tentang Yesus Tidak itu? perlu jawab. Saya tidak perlu jawab. Tidak perlu jawab. Dia itu punya privasi aku. Aduh, punya privasi. Memang begitu terus yang saya temukan dari dulu. 3 tahun yang lalu itu. Memang begitu terus jawaban dari Protestan. Tahu yang goblok. Ya, bahwa perdebatan tidak apa perlu sama kamu kita orang tanyakan Kristen, bahwa aku Yesus di agama tahu. kami itu apa. Itu terus. Kita diajari untuk toleransi. Lalu untuk apa sesama Kristen kamu Katolik, kami Protestan? Iya, kita sama-sama Kristen, tapi kita beda denominasi, beda aliran. Goblok ah. Dan kalian mengutuk magisterium, itu yang membuat kami panas. Karena kalian mengutuk magisterium, kalian mengatakan itu sesat. Padahal kalian tidak sadar loh bahwa Martin Luther itu dari Katolik. Itu doang loh yang bikin kami muncul. Yang jelas Martin Luther itu dari Katolik. Kenapa dia harus ada Iya, tapi kalian punya penginjil mengutuk magisterium. Karena Martin Luther tidak sepaham dengan Bahkan kalian punya pendeta dari karismatik Protestan mengatakan bahwa dia adalah nabi. Sejak kapan manusia menjadi nabi? Itu pun dari Protestan yang menjadi nabi. Kocak, Cok.